kita masuk ke topik terakhir pada materi kali ini, yaitu Deep Neural Networks for Learning Image Representation. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan data representation? Sebenarnya manusia memiliki tendensi untuk lebih mudah mempelajari sesuatu hal yang direpresentasikan sesuai dengan persepsi manusia atau sesuai dengan peraturan tertentu. Contohnya adalah sistem bilangan desimal dan binary. Contohnya apabila kita ingin mengatakan tahun 2020, kita akan dengan mudah mengatakan 2020 dengan dua angka, yaitu 2 dan 0, jadi 2020. Sedangkan untuk sistem bilangan binary kita membutuhkan angka yang cukup panjang, ya, 0 dan 1 yang cukup panjang, dan ini untuk manusia sulit diterjemahkan secara efisien. Lalu juga apabila kita memiliki urutan angka, misalkan ya, seperti ini, 40, 27, 25, 33, 81, 99, 68, apabila dibandingkan dengan ini, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, sampai 24, maka kita akan dengan mudah lebih mudah mengingat urutan angka ini. Kenapa? Karena ada peraturan tertentu, ya. Jadi hanya ini adalah bilangan genap dari 2 sampai 24, ya. Jadi, layaknya manusia, terdapat juga representasi data yang lebih mudah dan berguna bagi komputer untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Nah, di sini kita akan membahas dua buah jenis arsitektur Deep Neural Networks yang bisa digunakan untuk mempelajari data representation, dalam hal ini image ya, dengan mudah, yaitu autoencoders dan juga generative adversarial networks atau GANs. Nah, di sini autoencoders dan juga GAN bisa dilatih tanpa adanya label dari training data atau unsupervised training. Mari kita awali dengan membahas autoencoder. Jadi, autoencoder adalah sebuah arsitektur neural networks yang memiliki kemampuan untuk mempelajari dense representation, ya, atau yang biasa juga disebut dengan latent representation atau coding, dari input data tanpa adanya supervisi dari manual label. Jadi autoencoder itu biasa dilatih dengan melakukan unsupervised learning. Nah, autoencoder ini mempelajari latent representation dengan cara merekonstruksi input data. Dengan kata lain, output data harus sama dengan input data. Nah, latent representation ini biasanya memiliki ukuran dimensi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan input data. Dan itulah sebabnya kenapa latent representation itu disebut sebagai dense representation. Namun perhatikan, autoencoder tidak selalu memiliki dimensi latent representation yang lebih kecil dibandingkan dengan dimensi input data. Jadi dengan kata lain, kita bisa memiliki dua buah jenis autoencoder. Yang pertama adalah undercomplete autoencoder, di mana latent representation itu memiliki dimensi yang lebih kecil dibandingkan dengan dimensi input data. Sedangkan lalu yang kedua adalah overcomplete autoencoder, yaitu pada saat latent representation dari autoencoder memiliki dimensi sama atau lebih besar dibandingkan dengan dimensi input data. Nah, ini adalah visualisasi dari undercomplete autoencoder dan overcomplete autoencoder. Bisa dilihat di sini ya, untuk undercomplete autoencoder, dan di sini adalah untuk overcomplete autoencoder. Jadi pada dasarnya autoencoder melakukan rekonstruksi input data. Jadi bisa dilihat bahwa jumlah input unit di sini dan output unit di sini adalah sama. Ya, di sini 3, sama-sama 3. Perbedaannya adalah jumlah dari atau dimensi dari latent representation ini. Ya, di mana biasanya sesuai dengan jumlah hidden unit di paling tengah. Ya, di sini adalah jumlah hidden unitsnya ada 2, di sini ada 4. Jadi bisa dilihat perbedaan dari undercomplete dan overcomplete. Nah, pada saat yang sama, autoencoder juga bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah encoder atau recognition networks, ya, di mana adalah akan menggambarkan hubungan dari input data ke latent representation. Lalu yang kedua adalah decoder atau generative network, di mana menggambarkan hubungan antara latent representation ke reconstruction, ke outputnya atau reconstruction data. Nah, ini adalah contoh dari autoencoder menggunakan convolutional layer,
yang bernama convolutional autoencoder. Jadi misalkan di sini kita memiliki input data, yaitu gambar pakaian dari fashion MNIST yang merupakan adalah dataset yang berisi gambar-gambar fashion, ya. Jadi yang kita inginkan adalah apabila kita memberikan input gambar fashion MNIST ini, maka convolutional autoencoder ini akan mencoba untuk melakukan rekonstruksi dari input yang ada. Jadi bisa kita lihat apabila kita masukkan gambar ini, maka rekonstruksinya itu seperti ini. Begitu pula dengan sepatu ini, kita masukkan, maka hasil rekonstruksinya akan seperti ini. Ya, dan bisa lihat juga bahwa resolution, spatial resolution dari input data dan reconstruction itu biasanya sama. Ya, di sini contohnya adalah 28 kali 28. Nah, di sini bisa kita lihat kita lakukan convolutional pooling, ya. Di sini convolution dan pooling untuk hidden 1 dan hidden 2. Lalu di hidden 3-nya dilakukan transpose convolution layer. Lalu juga sebenarnya bisa digunakan convolution plus subsampling, ya. Jadi upper sampling, ya. Jadi bisa juga menggunakan convolution plus upper sampling. Nah, lalu sebenarnya di manakah latent representation itu? Nah, latent atau dense representation atau coding itu sebenarnya adalah keluaran, ya, feature maps keluaran dari hidden layer nomor kedua ini. Dimana sebenarnya tadi sudah dijelaskan bahwa titik tengah, ya, atau bottleneck dari autoencoder tersebut. Nah, lalu kalau misalkan latent representation ini kita lakukan visualisasi menggunakan TSNE, yang mana sebenarnya adalah sebuah projection algorithm sama atau mirip seperti PCA, ya, maka kita bisa melakukan mapping input data fashion MNIST itu seperti ini. Bisa dilihat bahwa proyeksi dari latent atau dense representation itu sudah terkelompokkan secara otomatis, walaupun sebenarnya convolutional autoencoder itu tugasnya hanya melakukan rekonstruksi. Ya, jadi latent atau dense representation itu saat kita visualisasikan menggunakan TSNE ini bisa kita lihat sudah terkelompokkan dengan sesuai dengan bentuk dari gambar fashion yang ada. Misalkan di sini, ya, adalah kelompok fashion yang mana adalah alas kaki, ya, bisa dilihat juga jenisnya juga akan terkelompok sendiri. Jadi di sini adalah ankle boots, ini adalah sandals, ini adalah high heels, ini adalah sneakers, ya. Jadi bisa dilihat terkelompok secara otomatis. Di sini juga terkelompok secara otomatis trousers, ya. Di sini juga terkelompok secara otomatis baju, dan juga terkelompok secara otomatis kelasnya masing-masing. Jadi di sini ada t-shirt, ya, atau di sini ada t-shirt, ada shirts, ya. Di sini ada long sleeve dan lain sebagainya. Jadi dengan melakukan rekonstruksi kita bisa melakukan dalam tanda petik di sini pengelompokan kelas secara otomatis menggunakan autoencoder. Nah, yang lebih menarik lagi adalah kita bisa menghitung distance atau jarak dari codings yang dihasilkan dari autoencoder tersebut. Ya, jadi misalkan di sini kita memiliki sama-sama gambar wajah tapi dua orang yang berbeda, kita masukkan ke dalam model yang sama, akan menghasilkan dua buah embedding atau codings yang berbeda. Dan kita bisa mengetahui apakah ini gambar dua wajah orang yang berbeda ini dengan melakukan apa yang disebut contrastive loss, ya, dimana sebenarnya hanyalah distance antara atau jarak, ya, sebenarnya distance dari codings yang dihasilkan dari model yang kita miliki. Dan ini juga adalah visualisasi, ya, di mana bisa kita lihat antara angka 9 dan 4 memiliki jarak yang cukup berbeda jauh apabila bentuknya memang sangat berbeda, namun pada saat ada beberapa gambar digit 4 dan 9 yang cukup mirip, maka distance-nya atau jaraknya akan semakin kecil. Ya, jadi inilah salah satu guna dari
latent representation yang diekstraksi oleh autoencoder.